Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dhani Aljupri dengan nomor NIM 1714201115 dari kelas Perbankan Syariah C. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Yang pertama, pengawasan bank. Pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, pelaksana kebijakan moneter, dan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan 1. Kebijakan memberikan keleluasan berusaha. Yang kedua, kebijakan prinsip kehati-hatian bank. Yang ketiga, pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri atau biasa disebut self-regulatory banking dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Ya, yang kedua, mengapa bank perlu diawasi? Perbankan adalah lembaga utama dalam sistem keuangan, terutama di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, perbankan telah menguasai kurang lebih 90% aset industri keuangan. Jadi, kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan, terganggunya sistem keuangan, memperburuk kondisi perekonomian, biaya perbaikan yang sangat mahal, pelarian modal ke luar negeri, krisis nilai tukar, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bisa dibayangkan betapa pentingnya pengawasan terhadap sebuah bank. Perbankan adalah lembaga keuangan yang amat rentan atau fragile atau rapuh, maka perlu banyak diatur dan diawasi. Ya, baik. Yang ketiga, adanya tujuan pengawasan bank. Dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilaian dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Dalam hal ini, salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan. Selain dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, artinya pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, baik yang belum berjalan atau yang sudah berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output, serta sarana dan prasarananya. Tujuannya untuk tidak lain adalah agar pencapaian target yang ditetapkan perusahaan agar mudah dicapai. Ya, yang terakhir, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank. Di sini ada 4 kewenangan. Yang pertama, kewenangan memberikan izin atau disebut right to license. Yang kedua, kewenangan mengatur, right to regulate. Yang ketiga, kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi atau right to control. Yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu kewenangan memberikan izin atau right to license. Memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dari kepengurusan bank. Yang kedua itu ada kewenangan untuk mengatur atau right to regulate. Kewenangan ini untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga ada kewenangan untuk mengatur atau disebut right to regulate. Ini adalah menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang membuat prinsip kehati-hatian. Dan yang terakhir ada kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi atau right to control. Right to control ini adalah kewenangan yang paling mendasar oleh Bank Indonesia. 1. Pengawasan tidak langsung atau off the site supervision, yaitu pengawasan melalui alat pantau seperti laporan berkas yang disimpan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dengan alat bantu tersebut, maka Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama Ida Hafidoh, NIM 1914201008. Akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan dan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neneng Delia. Perkenalkan, nama saya Neneng Delia Herunisa, NIM 1914-292. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebelum dinasionalisasi, sesuai Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank ini bernama De Jopase Bank atau disingkat dengan DJB, yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, atau disebut dengan inflasi. Yang kedua, yaitu kestabilan terhadap mata uang negara lain, atau kurs. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga tugasnya yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas ini masih berlaku pasca Undang-Undang OJK, namun difokuskan pada aspek makroprudensial dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam perjalanannya, peran Bank Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik, baik nasional maupun global. Undang-undang saat ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Untuk lebih menjamin independensi tersebut,
Undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai rupiah mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Dalam rangka mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan itu bisa berupa open market, operation, scenario, dan selective credit. Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Sebelum melakukan pengeluaran uang rupiah, terlebih